Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca Al-Fatihah setiap hari, puluhan kali, bahkan ratusan kali sepanjang hidup. Tapi pernahkah kamu berhenti dan bertanya dengan jujur, apakah aku hanya membaca Al-Fatihah atau Al-Fatihah sedang membaca diriku? Karena para arif mengatakan, di dalam 7 ayat itu bukan hanya ada doa, tapi ada 7 gerbang kesadaran. Gerbang yang jika dilewati, cara pandangmu tentang Tuhan, tentang dirimu, dan tentang hidup tidak akan pernah sama lagi. Yang mengejutkan, kebanyakan orang berhenti di gerbang pertama tanpa sadar. Mereka merasa sudah sampai, padahal baru mengetuk pintu. Video ini bukan untuk semua orang. Ini untuk kamu yang merasa ada sesuatu yang kosong meski rajin beribadah. Untuk kamu yang ingin salat, tapi juga ingin benar-benar sampai. Pertanyaannya sekarang, sudah sejauh mana kamu melangkah di dalam Al-Fatihah? Bab 1. Pintu yang selalu terbuka, tapi jarang disadari. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan pembuka salat, bukan hanya ayat yang diulang tanpa henti dari lisan ke lisan. Ia adalah peta ruhani yang hidup, sebuah undangan halus dari Tuhan kepada hambanya. Banyak orang membacanya setiap hari, namun sedikit yang benar-benar memasukinya. Seakan ada pintu megah di hadapan mata, tetapi kita hanya berdiri di ambangnya, tidak menyadari bahwa setiap ayat adalah gerbang kesadaran. Pertanyaannya bukan apakah Al-Fatihah itu penting, melainkan sejauh mana jiwa kita benar-benar melangkah ke dalamnya. Di balik 7 ayat Al-Fatihah, para arif melihat 7 lapisan perjalanan batin. Ini bukan tafsir biasa, bukan pula rahasia yang bisa dipaksa terbuka oleh logika semata. Ia hanya menyingkapkan dirinya kepada hati yang mau diam, tunduk, dan jujur di hadapan Allah. Setiap gerbang tidak terbuka dengan suara keras, melainkan dengan keheningan. Dan seringkali yang menghalangi kita bukan dosa besar, melainkan rasa merasa sudah tahu. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya itu bukan pembuka kalimat, melainkan pengosongan diri. Sebuah pengakuan halus bahwa aku tidak memiliki apa-apa, tidak bergerak kecuali dengannya. Namun berapa banyak dari kita yang melafalkannya sambil tetap menggenggam ego, ambisi, dan rasa kepemilikan. Gerbang pertama, Al-Fatihah tidak terbuka untuk orang yang merasa berkuasa. Ia hanya terbuka bagi jiwa yang bersedia mengecil di hadapan Yang Maha Besar. Aura misteri Al-Fatihah bukan karena ia sulit dipahami, tetapi karena kita terlalu sibuk mengejar makna di luar, lupa menyelam ke dalam. Setiap ayat memanggil dengan bahasa ruh, bukan sekadar bunyi. Ketika Alhamdulillahirrabbilalamin keluar dari lisan, seharusnya runtuhlah klaim diri sebagai pengendali hidup. Jika pujian masih terasa ringan, itu tanda kita belum benar-benar mengetuk gerbang pertama. Sebab gerbang ini hanya terbuka saat pujian berubah menjadi penyerahan total. Bab ini adalah undangan awal, bukan jawaban akhir. Jangan terburu-buru merasa telah melewati apapun. Jalan makrifat tidak diukur dari berapa banyak ayat yang dihafal, tetapi dari seberapa dalam ayat itu mengubah cara kita melihat diri dan Tuhan. Al-Fatihah sedang menunggu, bukan untuk dibaca lebih cepat, tetapi untuk dimasuki lebih dalam. Dan perjalanan 7 gerbang ini baru saja dimulai. Bab 2. Ketika pujian menjadi cermin diri. Setelah gerbang pertama dilalui dengan kerendahan, Al-Fatihah membawa jiwa memasuki ruang yang lebih sunyi, kesadaran tentang siapa sebenarnya yang kita puji. Alhamdulillahirrabbilalamin bukan sekadar sanjungan, melainkan cermin yang memantulkan keadaan batin kita. Jika pujian itu keluar tanpa getar, berarti hati masih berdiri terpisah dari makna. Namun jika ia membuat dada terasa lapang sekaligus kecil, disitulah tanda bahwa jiwa mulai disentuh oleh Rabb semesta alam. Di titik ini, banyak yang terjebak dalam ilusi spiritual, merasa sudah memuji Allah, padahal yang dipuji masih sebatas konsep tentang Tuhan. Rabbil Alamin bukan hanya Tuhan langit dan bumi, tetapi pemelihara setiap detik hidupmu, setiap nafas yang tak kau sadari, setiap kegelisahan yang kau sembunyikan. Gerbang kedua ini menuntut kejujuran batin. Apakah kita benar-benar merasa dipelihara, atau hanya mengucapkan kata-kata yang diwariskan?
Ketika kesadaran itu mulai tumbuh, pujian tak lagi lahir dari kewajiban, melainkan dari ketergantungan. Ada rasa tidak mampu tanpanya, ada pengakuan diam-diam bahwa hidup ini rapuh. Disinilah pujian berubah menjadi doa tersembunyi. Bukan meminta sesuatu, tetapi mengakui bahwa tanpa Rabb, kita bahkan tidak tahu bagaimana caranya berharap. Gerbang ini tidak bisa dilewati oleh jiwa yang merasa cukup dengan dirinya sendiri. Al-Fatihah dengan lembut mengikis rasa kepemilikan. Rabbil Alamin menegaskan bahwa kita bukan pusat semesta, hanya bagian kecil dari ciptaannya yang luas. Namun justru disitulah letak keindahannya. Ketika ego mengecil, rasa aman membesar. Kita tidak lagi memikul beban menjadi pengatur hidup, karena ada Rabb yang mengatur tanpa pernah lalai. Kesadaran ini tidak datang dengan suara keras, ia turun seperti embun di hati yang mau hening. Jika di gerbang pertama kita belajar meniadakan diri, maka di gerbang kedua kita belajar melihat diri apa adanya. Makhluk yang dipelihara, bukan pemilik kehidupan. Jangan terburu-buru melangkah jika pujian masih terasa hambar. Diamlah sejenak di sini, rasakan bagaimana Al-Fatihah mulai berbicara dari dalam, bukan dari lisan. Karena sebelum melangkah lebih jauh, jiwa harus benar-benar tahu kepada siapa ia bersandar. Bab 3. Kasih yang mendahului takut. Ketika jiwa telah mengenal Rabb sebagai pemelihara, Al-Fatihah membawa kita memasuki gerbang yang lebih halus, Ar-Rahmanir Rahim. Dua nama ini sering kita dengar, sering kita ucapkan, namun jarang kita renungi hingga ke akar rasa. Kasih sayang Allah bukanlah respons atas kebaikan kita, ia mendahului segalanya. Bahkan sebelum kita sadar membutuhkannya, rahmatnya telah lebih dulu meliputi hidup kita. Gerbang ini terbuka bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa diselimuti. Banyak jiwa gagal melewati gerbang ini karena memandang Tuhan hanya sebagai penghukum, bukan Maha Pengasih. Padahal Ar-Rahman adalah kasih yang meluas tanpa syarat, dan Ar-Rahim adalah kasih yang menetap bagi mereka yang kembali. Jika dua nama ini belum menggetarkan hati, bisa jadi kita masih memandang Allah dengan kacamata trauma, bukan dengan cahaya makrifat. Disinilah Al-Fatihah meluruskan arah batin sebelum perjalanan dilanjutkan. Saat kesadaran akan kasih ini meresap, hubungan dengan Allah tidak lagi kaku. Ibadah tidak lagi terasa seperti beban, melainkan pertemuan. Ada kelembutan yang menenangkan, seolah jiwa diingatkan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Gerbang ketiga ini mengajarkan bahwa sebelum bicara tentang dosa dan hukuman, hati harus terlebih dahulu percaya bahwa ia dicintai. Tanpa rasa ini, perjalanan spiritual akan selalu pincang. Namun jangan salah, kasih sayang Allah bukan pembenar kelalaian. Justru disinilah paradoks ruhani bekerja. Semakin seseorang merasakan rahmatnya, semakin ia malu untuk berpaling. Rasa takut yang lahir dari kasih jauh lebih kuat daripada takut yang lahir dari ancaman. Gerbang ini hanya terbuka bagi hati yang berani mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada kelembutan Tuhan. Jika sampai di sini Al-Fatihah mulai terasa berbeda, itu tanda jiwa sedang diajak turun lebih dalam. Jangan buru-buru melangkah jika kasih itu belum benar-benar terasa. Diamlah sejenak, biarkan Ar-Rahmanir Rahim mengalir dalam kesadaranmu. Karena setelah ini, jalan akan membawa kita pada pertemuan dengan keadilan ilahi, dan hanya hati yang telah mengenal kasih yang mampu berdiri tegak di hadapannya. Bab 4. Saat jiwa dihadapkan pada hari kepastian. Setelah kasih menyelimuti hati, Al-Fatihah tidak membiarkan jiwa terlena. Ia membawa kita pada kesadaran yang mengguncang, Maliki Yaumiddin. Disinilah gerbang keempat berdiri, tegak, dan tak bisa dinegosiasikan. Tuhan yang Maha Pengasih juga adalah pemilik hari pembalasan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan batin. Kasih tanpa keadilan akan melahirkan kelalaian, dan keadilan tanpa kasih akan melahirkan keputusasaan. Gerbang ini memaksa jiwa berhenti bersembunyi. Tidak ada topeng, tidak ada pembenaran, tidak ada narasi yang bisa menyelamatkan diri. Semua akan berdiri sebagai dirinya sendiri. Ketika ayat ini benar-benar masuk ke hati, seseorang mulai hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik bernilai, setiap pilihan memiliki gema. Bukan karena takut neraka semata,
tetapi karena tahu hidup ini sedang menuju satu pertemuan yang tak bisa dihindari. Di titik ini, makrifat bukan lagi rasa nyaman, melainkan kejernihan. Jiwa mulai bertanya dengan jujur, untuk siapa sebenarnya aku hidup? Banyak orang berhenti di gerbang ini karena tak sanggup menatap dirinya sendiri. Sebab Maliki Yaumiddin menuntut tanggung jawab penuh atas niat, bukan hanya amal yang tampak. Ia menyingkap bahwa yang paling berat dihisap bukan perbuatan, melainkan kejujuran hati. Namun anehnya, bagi jiwa yang telah melewati kasih, gerbang ini justru melahirkan ketenangan. Ada rasa adil yang menenangkan, bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia dan tidak ada luka yang tak diperhitungkan. Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita tahan, apa yang kita korbankan, dan apa yang kita relakan dalam diam. Kesadaran ini menguatkan langkah, bukan melemahkannya. Jika ayat ini masih terasa menakutkan tanpa harap, mungkin kita belum benar-benar menetap di gerbang kasih sebelumnya. Al-Fatihah tidak pernah memisahkan satu ayat dari yang lain. Semuanya saling menopang, saling menyeimbangkan. Dan ketika jiwa siap, gerbang berikutnya akan membawa kita pada pengakuan terdalam tentang hubungan antara hamba dan Tuhannya. Bab 5. Pengakuan yang menggetarkan langit batin. Setelah jiwa menyadari kepastian hari pembalasan, Al-Fatihah membawa kita pada inti hubungan ruhani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah gerbang kelima, tempat segala klaim runtuh. Tidak ada lagi kalimat deskriptif tentang Tuhan. Yang tersisa hanyalah pengakuan langsung. Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalimat ini bukan pernyataan lisan, tetapi sumpah batin yang mengguncang fondasi ego. Banyak orang mengucapkannya, tetapi sedikit yang benar-benar hidup di dalamnya. Sebab gerbang ini menuntut keikhlasan total. Segala bentuk ketergantungan selain kepada Allah perlahan harus dilepaskan. Bukan berarti meninggalkan sebab duniawi, tetapi menyadari bahwa sebab tidak pernah berdiri sendiri. Ketika kalimat ini meresap, jiwa berhenti bersandar pada kekuatan diri, pada manusia, bahkan pada amalnya sendiri. Di sini ibadah berubah makna. Ia bukan lagi rutinitas, melainkan perjumpaan. Setiap sujud menjadi pengakuan bahwa tanpa pertolongannya, kita bahkan tak mampu bersujud. Gerbang ini sering terasa berat, karena ia memaksa kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar menyembah Allah, atau diam-diam masih menyembah rasa aman, pengakuan, dan kendali atas hidup? Keindahan gerbang kelima adalah lahirnya ketenangan yang dalam. Ketika jiwa benar-benar menyerahkan urusan kepadanya, beban hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena pusat kendali berpindah. Kita tidak lagi merasa sendirian menghadapi hidup. Ada kekuatan halus yang menopang dari dalam, sebuah rasa ditolong bahkan sebelum meminta. Jika ayat ini masih terasa seperti hafalan, jangan terburu-buru melangkah. Duduklah sejenak di sini, ulangi dengan kesadaran penuh. Karena setelah pengakuan ini, Al-Fatihah akan membawa kita pada permohonan terdalam seorang hamba. Dan hanya jiwa yang telah jujur dalam pengakuannya yang pantas mengetuk gerbang berikutnya. Bab 6. Permohonan yang tidak pernah selesai. Setelah pengakuan total terucap, Al-Fatihah tidak mengajarkan kita untuk meminta dunia, keselamatan, atau kemudahan. Ia justru mengarahkan jiwa pada satu permohonan inti. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah gerbang keenam, tempat seorang hamba menyadari bahwa tanpa bimbingan ilahi, ia bisa tersesat bahkan saat merasa paling benar. Permintaan ini lahir bukan dari ketidaktahuan, tetapi dari kesadaran akan rapuhnya manusia di hadapan pilihan hidup. Siratal mustaqim bukan jalan yang selalu nyaman, bukan pula jalan yang selalu tampak lurus di mata manusia. Ia adalah jalan yang dijaga Allah, bukan jalan yang diklaim oleh ego. Ketika ayat ini benar-benar dipahami, seseorang berhenti merasa paling benar dan mulai merasa paling membutuhkan petunjuk. Gerbang ini hanya terbuka bagi jiwa yang mau terus belajar, bahkan dari kesalahannya sendiri. Ada keheningan mendalam dalam permohonan ini. Seolah jiwa berkata, "Ya Allah, aku tidak percaya sepenuhnya pada penilaianku sendiri." Ini adalah puncak kerendahan, sekaligus puncak kedewasaan spiritual. Banyak orang rajin beribadah, namun enggan meminta ditunjukkan jalan,
karena merasa sudah berada di jalan itu. Padahal jalan lurus bukan status, melainkan proses yang terus bergerak. Di sini makrifat berubah menjadi kewaspadaan. Setiap langkah hidup mulai ditimbang, bukan dengan nafsu tetapi dengan cahaya petunjuk. Permohonan ini tidak pernah usang, bahkan para nabi dan orang-orang pilihan pun membacanya. Sebab semakin tinggi seseorang melangkah, semakin ia sadar betapa luas kemungkinan tersesat tanpa bimbingan Allah. Jika ayat ini masih terasa biasa, mungkin kita belum benar-benar merasa butuh dituntun. Jangan tergesa-gesa melewatinya. Biarkan ihdina siratal mustaqim menjadi doa yang hidup, bukan sekadar bacaan. Karena setelah ini Al-Fatihah akan memperlihatkan dua jenis jalan yang kontras. Dan hanya jiwa yang jujur pada kebutuhannya akan mampu membedakannya dengan jernih. Bab 7. Dua jalan, satu kesadaran. Ketika permohonan akan petunjuk terucap, Al-Fatihah tidak membiarkannya menggantung tanpa arah. Ia langsung memperjelas, Siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah gerbang ketujuh, tempat jiwa belajar mengenali jalan melalui siapa yang telah lebih dulu melaluinya. Jalan lurus bukan konsep abstrak, ia nyata dalam jejak orang-orang yang hidupnya diliputi anugerah Allah. Di titik ini, kita diajak melihat kebenaran bukan dari klaim, tetapi dari buah yang tampak dalam akhlak dan ketundukan. Gerbang ini mengajarkan bahwa hidayah tidak pernah berjalan sendirian. Ada sanad ruhani, ada warisan cahaya dari para nabi, siddiqin, syuhada, dan syalihin. Mengenali jalan mereka bukan berarti meniru bentuk luarnya, tetapi menyerap kualitas batinnya, ketulusan, kesabaran, keberanian menanggung konsekuensi kebenaran. Jalan ini sunyi dari sorak pujian, tetapi penuh dengan kedamaian yang dalam. Namun Al-Fatihah juga mengingatkan dengan lembut namun tegas, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Ini bukan sekadar klasifikasi teologis, melainkan peringatan batin. Dimurkai bukan hanya karena tidak tahu, tetapi karena menolak kebenaran. Tersesat bukan selalu karena jahat, tetapi karena berjalan tanpa arah dan bimbingan. Di sini, jiwa diajak bercermin dengan jujur. Apakah kita sedang berjalan dengan kesadaran atau hanya mengikuti kebiasaan? Apakah kita menolak kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan atau kita sekadar bingung karena tidak pernah benar-benar mencari petunjuk? Gerbang ketujuh ini menuntut keberanian untuk mengevaluasi niat terdalam, bukan perilaku yang tampak. Jika sampai di sini Al-Fatihah terasa seperti peta hidup, maka 7 gerbang itu bukan untuk dikagumi, tetapi untuk dilalui berulang-ulang. Setiap salat adalah perjalanan ulang, setiap bacaan adalah undangan untuk naik satu tingkat kesadaran. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah gerbang itu ada, tetapi di gerbang mana jiwamu sedang tertahan. Dan Al-Fatihah dengan segala kelembutannya akan selalu menunggu langkahmu berikutnya. Bab 8, mengulang yang sama memasuki yang berbeda. Setelah 7 gerbang dikenali, Al-Fatihah seakan kembali ke titik awal, namun jiwa yang kembali bukanlah jiwa yang sama. Inilah rahasia yang jarang disadari. Perjalanan ini tidak linear, melainkan spiral. Kita mengulang bacaan yang sama, tetapi dengan kedalaman yang terus berubah. Gerbang ke-8 bukan ayat baru, melainkan kesadaran baru saat mengulang. Disinilah Al-Fatihah berhenti menjadi teks dan mulai menjadi pengalaman hidup. Banyak orang mengira kemajuan spiritual ditandai dengan bacaan baru atau ilmu yang lebih tinggi. Padahal para arif justru kembali pada yang paling dasar dengan pandangan yang telah dimurnikan. Ketika Al-Fatihah dibaca setelah melewati 7 gerbang batin, setiap kata terasa berbeda. Bismillah bukan lagi pembuka, ia menjadi napas. Alhamdulillah bukan lagi pujian, ia menjadi keadaan jiwa. Gerbang ini mengajarkan bahwa kedalaman bukan soal bergerak jauh, tetapi soal tenggelam. Tenggelam dalam makna yang selama ini terasa biasa. Di titik ini, seseorang tidak lagi mencari sensasi ruhani. Ia cukup dengan kehadiran. Tidak ada letupan emosi, tetapi ada ketenangan yang stabil. Seperti air yang dalam, tidak bergelombang di permukaan, namun menyimpan kekuatan besar. Disinilah jebakan halus muncul. Ego spiritual bisa menyelinap dengan wajah paling lembut. Merasa sudah sampai,
merasa sudah mengerti, padahal gerbang ke-8 justru menuntut kewaspadaan tertinggi. Semakin dalam seseorang melangkah, semakin ia harus mengosongkan diri. Karena cahaya hanya menetap di hati yang tidak merasa memilikinya. Jika Al-Fatihah kini terasa seperti cermin yang terus berbicara, itu tanda perjalanan belum selesai. Jangan berhenti, jangan puas. Teruslah membaca seakan ini pertama kali, dan teruslah sadar seakan ini terakhir kali. Karena setelah kesadaran mengulang ini matang, jiwa akan dibawa pada 2 gerbang terakhir yang tidak berbicara tentang bacaan, tetapi tentang hidup itu sendiri. Bab 9, ketika Al-Fatihah menjadi cara hidup. Pada titik ini, Al-Fatihah tidak lagi tinggal di sajadah. Ia berjalan bersamamu keluar masjid, menyusup ke cara berpikir, cara memandang manusia, cara menerima takdir. Gerbang ke-9 bukan lagi soal memahami ayat, tetapi tentang bagaimana ayat itu menjelma dalam sikap hidup. Seseorang bisa saja fasih membaca, namun belum tentu Al-Fatihah hidup dalam keputusannya. Disinilah perbedaan antara orang yang membaca jalan dan orang yang berjalan di dalamnya. Ketika Al-Fatihah telah menjadi cara hidup, pujian tidak lagi bergantung pada keadaan. Alhamdulillah tidak hanya keluar saat senang, tetapi juga saat hati belajar menerima. Rabbil Alamin tidak hanya diingat ketika butuh, tetapi dirasakan dalam keteraturan hidup yang kadang terasa pahit. Jiwa mulai melihat bahwa segala yang datang, baik atau buruk, tetap berada dalam lingkup pemeliharaan Allah. Kasih sayang dan keadilan pun menemukan tempatnya dalam perilaku. Seseorang menjadi lembut tanpa menjadi lemah, tegas tanpa menjadi keras. Ia tahu kapan memaafkan dan kapan bersikap lurus meski harus sendirian. Kesadaran Maliki Yaumiddin membuatnya berhati-hati, bukan karena diawasi manusia, tetapi karena hatinya hidup di hadapan Allah. Inilah akhlak yang lahir dari kesadaran, bukan dari pencitraan. Di gerbang ini, ibadah tidak lagi terpisah dari aktivitas harian. Bekerja, diam, berbicara, bahkan memilih untuk tidak membalas, semuanya bisa bernilai ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak lagi diucapkan, tetapi dijalani. Ada rasa bergantung yang tenang, ada keyakinan bahwa pertolongan Allah hadir, bahkan dalam hal-hal yang tampak sepele. Jika sampai di sini Al-Fatihah terasa menyatu dengan hidupmu, jangan merasa telah sampai. Justru inilah tanda bahwa satu gerbang terakhir sedang menunggu. Gerbang yang paling sunyi, paling dalam, dan paling sulit dijelaskan dengan kata-kata. Karena ia bukan lagi tentang apa yang kau lakukan, tetapi tentang siapa dirimu ketika tidak ada siapa-siapa selain Allah. Bab 10, kembali tanpa nama, tinggal bersama makna. Gerbang terakhir Al-Fatihah bukanlah sesuatu yang bisa ditunjuk atau didefinisikan. Ia hadir sebagai keheningan yang penuh. Setelah semua pemahaman, pengakuan, dan perjalanan batin, yang tersisa hanyalah kesadaran murni tentang kehadiran Allah. Di titik ini, nama-nama melebur, peran-peran runtuh, dan identitas duniawi kehilangan cengkeramannya. Jiwa tidak lagi sibuk bertanya, karena ia telah belajar untuk hadir. Pada gerbang ini, seseorang tidak lagi merasa sedang berjalan spiritual. Ia hidup biasa, tetapi hatinya terjaga. Tidak ada klaim, tidak ada keinginan untuk dilihat. Bahkan rasa ingin dikenal sebagai orang beriman pun perlahan memudar. Yang ada hanyalah kehati-hatian lembut agar hati tidak menjauh. Inilah makrifat yang sunyi, yang tidak ramai oleh istilah, tetapi kokoh oleh kejujuran. Al-Fatihah kini tidak dibaca untuk membuka sholat, melainkan membuka kesadaran setiap saat. Ketika lupa, ia kembali. Ketika jatuh, ia bangkit tanpa drama. Ia tidak merasa lebih baik dari siapapun, karena ia tahu betapa seringnya ia diselamatkan tanpa ia sadari. Disinilah tauhid tidak lagi dipikirkan, tetapi dihidupi sebagai rasa bergantung yang alami. Gerbang terakhir ini tidak menjanjikan ekstasi, tidak pula karomah. Ia hanya menawarkan satu hal yang jarang dicari manusia, kedamaian yang tidak tergantung keadaan. Jiwa berhenti menuntut hidup sesuai keinginannya dan mulai selaras dengan kehendak Allah. Bukan karena menyerah, tetapi karena percaya sepenuhnya. Dan kepercayaan itu lebih kuat daripada kepastian apapun. Jika engkau sampai pada titik ini,
Jangan simpan sebagai pencapaian. Lepaskan. Kembalilah menjadi hamba yang sederhana. Teruslah membaca Al-Fatihah seperti biasa, namun biarkan ia membaca dirimu. Karena 7 gerbang itu tidak pernah benar-benar selesai dilewati. Ia akan selalu menguji, membersihkan, dan memanggilmu kembali. Dan di sanalah, tanpa banyak kata, engkau benar-benar pulang. Jika Al-Fatihah hari ini terasa berbeda di hatimu, jangan abaikan getarannya. Bisa jadi itu bukan sekadar bacaan, tapi panggilan. Jangan berhenti di kata, masuklah ke makna. Karena mungkin selama ini bukan kita yang membaca Al-Fatihah, melainkan Al-Fatihah yang sedang menunggu kita benar-benar hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.